Halo, selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan pada hari ini dan senantiasa dilindungi dalam lindungan Tuhan ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan benda. Apa sih yang dimaksud benda itu? Terus bagaimana perubahan sifatnya? Mari kita pelajari pada materi berikut ini ya. Benda. Setiap benda mempunyai sifat tertentu yang membedakannya dengan benda lain. Sifat benda meliputi bentuk, warna, kelenturan, kekerasan, dan bau. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat-sifat benda tersebut dapat mengalami perubahan yang dapat disebabkan oleh pemanasan, pendinginan, atau bahkan pembakaran. Perubahan tersebut dapat berlaku secara sementara ataupun secara permanen. Nah, jenis-jenis benda. Jenis benda dikelompokkan menjadi tiga, padat, cair, dan gas. Semua jenis benda menempati ruang dan mempunyai ukuran. Benda padat. Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Bentuk dan ukuran benda tersebut tetap walaupun dipindahkan tempatnya. Contoh benda padat yaitu seperti kayu, batu bata, dan lain-lain. Benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap, namun bentuknya berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya benda cair yaitu bensin, minyak goreng, air, kecap, spiritus, dan minyak tanah. Masih banyak lainnya ya. Benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas mempunyai bentuk dan ukuran yang berubah-ubah. Contoh, benda gas yaitu udara. Udara di dalam balon bentuknya seperti balon dan menempati seluruh ruangan balon tersebut. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sifat benda tersebut? Yuk kita pelajari. Faktor yang pertama yaitu karena pemanasan. Pemanasan berarti memberikan panas pada suatu benda. Air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Jadi pemanasan pada air menyebabkan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ingat, perubahan wujud benda cair menjadi gas dinamakan menguap. Faktor yang selanjutnya yaitu pendinginan. Air yang dimasukkan ke dalam ruang pembeku atau freezer dalam lemari es akan membeku dan menjadi es. Pada peristiwa tersebut, perubahan bentuk dari cair menjadi padat itu dinamakan membeku. Selanjutnya, pembakaran. Semua benda yang dibakar akan mengeluarkan bau yang kurang enak. Jadi, benda yang dibakar akan mengalami perubahan sifat benda yaitu bentuk, warna, kelenturan, dan baunya. Faktor yang keempat yaitu pembusukan. Jika kita menyimpan buah di udara terbuka dalam waktu beberapa hari, tentunya buah itu akan menjadi lembek, layu, dan warnanya pun akan berubah. Hal ini terjadi karena buah tersebut mengalami namanya suatu pembusukan. Jadi, pembusukan mengakibatkan benda mengalami perubahan bentuk, warna, dan baunya. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk memperlambat proses pembusukan tersebut? Ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu dimasukkan ke dalam ruangan suhu rendah atau dingin, atau dinamakan kulkas. Yang kedua diawetkan melalui manisan, dan yang ketiga diawetkan melalui pengasinan, contohnya ikan asin. Faktor yang berikutnya yaitu perkaratan. Logam seperti besi dapat mengalami perkaratan apabila terkena air atau uap air dan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Perkaratan ini menyebabkan warna benda berwarna besi berubah menjadi rapuh. Perkaratan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan warna dan kekuatan. Nah, sekarang faktor berikutnya yaitu pencampuran. Pencampuran yang pertama itu tepung kanji dengan air. Semula tepung kanji itu berwarna putih, kering, dan butirannya halus. Setelah dicampurkan air dan dimasak, campuran itu akan menjadi bubur yang lengket. Jika tidak terlalu kental, campuran bubur itu dapat dimakan. Campuran itu juga dapat dimanfaatkan sebagai lem. Yang kedua yaitu pencampuran pasir dan semen. Selain dengan air, semen dapat dicampurkan dengan pasir, batu, koral. Campuran tersebut berguna untuk menambahkan kekuatan bangunan. Semen yang dicampurkan dengan pasir dan air dimanfaatkan untuk menempelkan batu bata. Campuran semen, pasir, air, dan koral digunakan untuk membuat beton. Semen yang dicampurkan dengan air saja digunakan untuk menghaluskan dinding atau lantai. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, sekarang perubahannya itu seperti apa? Ada 2 sifatnya, yaitu perubahan sementara dan perubahan
permanen atau tetap. Yang pertama ini perubahan sementara. Perubahan wujud benda sementara atau dapat kembali artinya bahwa bentuk benda yang mengalami perubahan dapat berubah kembali ke bentuk awalnya. Perubahan bersifat sementara ini disebut juga dengan perubahan fisika. Contoh perubahan sementara adalah sebagai berikut. Pertama, air yang didinginkan akan berubah wujud menjadi es. Sebaliknya, jika es dibiarkan di udara terbuka dan dipanaskan akan kembali menjadi air. Yang kedua, gula atau garam yang dilarutkan dalam air. Sebaliknya, jika air diuapkan akan didapatkan gula atau garam secara kembali. Yang ketiga, pada pengecoran logam, lempeng besi dipanaskan pada suhu yang tinggi sehingga mencair. Kemudian cairan besi dimasukkan dalam cetakan dan dinginkan sehingga wujudnya akan kembali menjadi logam yang padat. Nah, selanjutnya perubahan tetap atau permanen. Perubahan tetap atau tidak dapat kembali artinya benda yang telah mengalami perubahan tidak dapat kembali lagi ke bentuk awalnya. Perubahan ini mengalami zat baru. Perubahan sifat tetap disebut juga perubahan kimia. Contoh perubahan kimia yaitu pertama pembusukan buah-buahan, yang kedua pembakaran benda, yang ketiga perkaratan besi dan logam. Nah, itu tadi materi anak-anak pada hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih telah bergabung pada hari ini. Semoga kesehatan senantiasa menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.